Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya mohon dipimpin dulu doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lando, Bu. Oh, kenapa Lando nggak masuk? Sakit. Ya, mari kita doakan ya, semoga Lando cepat sembuh agar besok bisa mengikuti pembelajaran seperti sedia kala. Oke, hari ini sebelumnya terima kasih kepada ketua kelas karena udah ditempelin main-main yang ibu minta. Hari ini seperti yang kalian lihat, kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Yang mana di sini ibu harap kalian nanti akan bisa paham apa itu definisi turunan, dan di sini juga bisa dilihat ada gradien garis singgung, ada gradien tali busur dan lain sebagainya. Kita akan bahas kenapa sih garis singgung itu dan tali busur itu dibahas di turunan. Apa sih yang membuat dia ikut dibahas juga? Apa sih hubungan antara garis singgung dengan turunan? Nah, selain itu, pada pembelajaran kali ini, itu kenapa ibu mau kalian benar-benar paham, karena nanti akan dibagikan kelompok yang mana teman-teman kelompok kalian itu akan menjadi teman-teman belajar kalian. Nah, setelah itu di akhir pertemuan nanti akan ada kuis, yang mana kuis itu nantinya akan sangat berpengaruh pada nilai kelompok kalian. Yaitu di akhir pertemuan nanti di bab 5 sebelum UAS kita akan membahas tentang penerapan turunan, yang mana di situ materinya akan lebih kompleks lagi daripada turunan fungsi aljabar. Oleh karena itu ibu harap kalian bisa paham materi itu agar nanti ketika di penerapan turunan kalian udah tidak dihadapkan lagi sama masalah-masalah di turunan fungsi aljabar. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kalau ada yang ingin masuk, Oke, pada pertemuan kali ini seperti judul yang di depan, kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Tapi sebelum kita masuk ke turunan fungsi aljabar, pekan lalu kita sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar. Ada yang masih ingat definisi dari limit fungsi aljabar itu apa? Ayo coba Nina. jika limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, berarti x mendekati c dari kiri dan dari kanan, Ya, terus sehingga nilai fx mendekati L dan dari kedua arah, maka nilai fx mendekati L. ya. Jadi bagus Nina, benar sekali jawabannya. Jadi nilai x itu tidak pernah c, tapi dia hanya mendekati c saja. Kemudian untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar ada 3. Apa aja? Coba sebutkan. Faktorisasi, Oh iya, kemudian substitusi, Nah, kemudian apa lagi? garis kawan. Iya, benar sekali. Jadi ada 3 ya. Ada substitusi, faktorisasi, dan garis kawan. Oke, karena itu ibu anggap sudah paham. Kalian sudah paham materinya. Untuk lebih dalamnya lagi, kalian bisa baca sendiri di buku yang udah kita berikan. Oke, kita langsung saja masuk di materi pertama, turunan fungsi aljabar. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah garis singgung dan tali busur. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi garis singgung dan tali busur itu apa sih? Gitu kan? Jadi ibu kan
menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita di sini punya sumbu X, kemudian kita memiliki sumbu Y. Dan di sini juga kita memiliki kurva. Dan di sini digunakan kurvanya itu Y sama dengan Fx. Nah, setelah itu kurva ini melalui dua titik. Kita namakan titik pertama yaitu titik Q, kemudian titik yang kedua yaitu titik P. Yang mana dari itu titik P berada pada x2, y2, sementara titik Q berada pada x1, y1. Nah, ini kan dia berada di x2 dan berada di y2. Kemudian yang ini dia berada di x1 dan y1. Nah, jarak dari x1 sama x2 atau selisih antara x1 dan x2 ini kita misalkan panjangnya sebagai delta x. Sementara yang ini, yang y1 dan y2 kita misalkan dengan delta y. Oke, setelah itu kita lihat, perhatikan titik Q dan titik P. Titik Q dan titik P ini apabila kita hubungkan, itulah yang disebut dengan tali busur. Ini kita panjangkan aja garisnya. Nah, inilah yang disebut dengan tali busur. Oke, sekarang kita lihat garis P, garis yang menghubungkan Q sama P atau tali busurnya, apakah dia lurus atau miring? Miring. Nah, kalau miring berarti dia punya Gradien. Ya benar. Nah, rumus untuk mencari gradien yang melalui dua titik itu apa? Di konsep garis lurus, ada yang masih ingat? Ya, benar ini. Untuk mencari gradien pada yang melalui dua titik adalah delta Y per delta X. Oke, nah tadi delta Y sama delta X ini apa? Tadi kita udah bahas di sini. Delta Y itu berarti selisih antara Y2 dan Y1. Maka nilai delta Y itu adalah Y2 min Y1. Delta X-nya berarti berapa? X2 X2 min X1 ya benar. Nah, inilah yang disebut dengan tali busur. Sementara ini untuk mencari gradien dari tali busur itu sendiri. Nah, sementara di sini di mind map-nya hasil akhir dari gradien tali busur itu adalah fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Sekarang kita mau cari bagaimana supaya gradiennya itu sampai ke rumus ini. Nah, biasanya kan kalau di yang pernah kita belajar dulu, kalau bisa kan kita nulis sebuah fungsi itu y sama dengan 2x plus 3, sama aja kayak fx sama dengan 2x plus 3. Nah, begitu pula juga dengan ini. Jadi x2, y2 ini bisa kita tuliskan sebagai x2, fx2. Kemudian nah untuk ini x1, y1 ini bisa kita tuliskan x1, fx1. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di x2, fx2. Tadi kita sudah tahu kalau nilai delta x itu adalah x2 min x1. Nah, berarti nilai x2 itu sama dengan x1 ditambah delta x. Nah, di sini kita tahu x1 ditambah delta x, fx2-nya ini berapa? Sama aja, berarti fx1 ditambah delta x. Langsung aja kita masukkan ke sini. Y2-nya ini tadi berapa? Yang ini? Ini kan Y2, berarti yang ini berarti berapa dia? X1 plus dikurangi Y1-nya berapa ini? Fx1 per X2-nya berapa? X1 ditambah X1 ditambah delta X dikurangi X1 tetap ya X1. Nah, kita lanjutkan ke sini. Maka M sama dengan fx1 tambah delta X, ini sudah nggak ada yang bisa, jadi fx1 plus delta X dikurangi fx1 dibagi, ini kan x1 dikurangi x1
kita rapikan menjadi fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Sekarang kita lanjut ke garis singgungnya. Nah, garis singgung itu kita perhatikan di sini. Kembali lagi ke grafik ini. Jadi, apabila kedua titik ini, titik Q dengan titik P ini, dan saling mendekati satu sama lain atau berdekatan dengan jarak sangat dekat, tapi tidak pernah sampai nol. Nah, itulah yang disebut dengan garis singgung. Jadi ibu buat grafik barunya di sini. Nah, ini misalkan ini kurvanya y sama dengan fx. Kemudian ini titiknya nih, tadi titik I kan di sini, kemudian titik P di sini. Nah, jadi ini kemudian mendekati satu sama lain. Jadi di sini masih ada 2 titik. Nah, tapi dia jaraknya tuh dekat banget, tapi tidak pernah nol. Kalau nol kan berarti dia udah nggak punya jarak kan. Nah, kalau ini dia masih berjarak, hanya saja dia mendekati nol. Itulah yang disebut dengan garis singgung. Tapi di sini kita perpanjang garisnya. Ini disebut dengan garis singgung. Nah, rumus untuk mencari gradien garis singgung itu apa? Kenapa dicari gradien? Karena dia garisnya miring. Karena dia garisnya miring, berarti kita bisa cari gradiennya berapa. Nah, di sini kita taruhin aja ya. M garis singgung. Nah, di sini tadi ibu bilang kalau dia ini jaraknya sangat dekat, tapi tidak pernah nol. Tapi dia masih bisa dicari gradiennya, dan di sini masih memuat 2 titik, titik Q dan titik P, hanya saja jaraknya sangat dekat. Oleh karena itu gradiennya tetap sama seperti yang udah kita cari tadi, karena dia memuat 2 titik. Jadi di sini tetap fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Tapi karena 2 titik ini jaraknya sangat dekat, hanya saja dia tidak pernah nol. Nah, itulah yang menyebabkan kita menerapkan konsep limit fungsi aljabar. Jadi dia limit delta x mendekati nol. Maka gradien untuk mencari garis singgung adalah limit fx plus delta x dikurangi fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Atau kalau misalnya kalian bingung nih, ibu punya gambar. Nah, di sini pernah lihat itu enggak? Di TV-TV biasanya ada kayak artis-artis tuh ikut sepeda gunung, trail-trailan kayak bisa di My Adventure tuh kan. Nah, di situ kalian bisa tahu kalau lintasan di sepeda gunung itu kan tidak pernah rata. Ada lintasan yang dia itu curam sekali, kemudian dia naik lagi. Nah, anggap saja, nah seperti ini kan dia nggak rata. Nah, kita pakai gambar yang saja biar lebih jelas. Jadi di sini, ini kan dia dari atas sini udah tinggi terus menurun, kemudian dia naik lagi. Nah, anggap saja lintasan itu kita misalkan sebagai kurvanya. Kemudian ketika pemain sepeda ini diam, kan kalau misalnya orang naik sepeda tuh kalau misalnya dia ngerem pasti ada sepersekian detik dia menggesek dikit tanah, kali dia baru dia benar-benar berhenti. Nah, kayak gesekan sangat tipis itu kita misalkan dengan garis singgung. Nah, di bukunya ada yang disebut dengan garis normal. Tadi lupa ibu sebutkan, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini disebut dengan garis normal. Nah, ketika dia berhenti dan masih ada gesekan sedikit, itu yang disebut dengan garis singgung. Kemudian saat pengendaranya ini berdiri, maksudnya dia berhenti, kemudian dia berdiri tegak atau duduk tegak, dan otomatis dia bakalan tegak lurus dengan tanah yang di bawahnya. Itu bisa disebut dengan garis normal. Sampai sini cukup paham? Ini sudah paham? Sudah. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke contoh soal ya. Ini Oke, soalnya yang pertama adalah carilah persamaan garis singgung kurva y sama dengan x².
titik 2,4. Tadi untuk mencari gradien garis singgung rumusnya apa? Limit fx plus delta x dikurangi fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Berarti karena yang ini ini kan ditanyakan persamaan garis singgungnya. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung berarti kita harus tahu dulu gradiennya itu berapa. Jadi pertama kita cari dulu gradiennya. Gradiennya itu adalah limit fx plus delta x dikurangi fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Nah, sekarang langsung kita kerjakan. Limit f ini x kuadrat. Nah, di sini f-nya itu diganti x-nya diganti dengan x plus delta x. Maka di sini x plus delta x kuadrat per fx. Nah, fx-nya tadi ini x kuadrat per delta x. Delta x mendekati 0. Kemudian ini hasilnya berapa? X kuadrat Plus berapa? X kali delta x. X kali delta, berarti x delta x ditambah x delta x tambah delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x untuk delta x mendekati 0. Limit ini x kuadratnya habis ya. Kemudian sisa ini jadi 2x delta x ditambah delta x kuadrat per delta x untuk delta x mendekati 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi limit delta x dalam kurung 2x plus delta x per delta x untuk delta x mendekati 0. Jadi di sini habis. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Maka m sama dengan limit berarti berapa ini? 2x plus delta x. 2x plus delta x untuk x delta x mendekati. Ini kita bisa langsung substitusikan ya. Berarti kalau kita substitusikan dia delta x sama dengan 0, maka dia sisanya adalah ini aja. 2x tambah 0 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat di titik 2,4, maka x-nya itu berarti 2 dan y-nya itu berarti 4. Maka nilai gradiennya adalah 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan di soal adalah persamaan garis singgungnya. Jadi kita lanjut sini. Oke, rumus untuk mencari persamaan garis singgung adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Y min y-nya ini berapa? 4. M-nya tadi berapa? 4. X min x-nya berapa? 2. Berarti ini y min 4 sama dengan berapa ini? 4x min 8. Y sama dengan 4x min 8 ditambah 4 sama dengan 4x min 4. maka persamaan garis singgung kurvanya di titik 2,4 adalah 4x plus 4x min. Jadi kita tadi udah dapat ya gradien garis singgung. Rumus untuk mencari gradien garis singgung adalah m limit baca sama-sama fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Nah, kenapa gradien garis singgung ini dibahas di materi turunan? Coba bacakan Ibu, apa definisi turunan? F
singgung dan definisi turunan ini sama ya. Rumus gradien garis singgung sama dengan definisi turunan. Jadi nanti kalau misalnya di soal kalian dapat soal terus ditanya gradiennya, kalian bisa langsung aja cari turunan pertamanya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi kalau ini kan untuk nyari gradiennya ya. Tadi kan kita udah bahas bahwa gradien garis singgung itu sama dengan definisi turunannya. Rumus gradien garis singgung sama dengan definisi turunan. Jadi untuk mencari turunan dari Y sama dengan X2, X pangkat 2, kalian bisa cari pakai ini. Berarti nanti kalau misalnya ditanyakan turunannya, hasil akhirnya adalah 2X. Begitu aja. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, Ibu langsung bagi kelompok ya. Jadi di sini saya punya LKPD. Kalian kerjakan sama kelompok kalian masing-masing. Dikerjakan dalam waktu 30 menit, setelah itu maju dan presentasikan hasilnya. Perwakilan tiap nomor untuk maju. Jadi siapa mau nomor 1 atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk. Oke, nomor 1 Dina Mukmanina. Nomor 2 Juli Fahmi Utami. Nomor 3 Silmi Heramandi. Oke, silakan tulis videonya. Jelasinnya itu untuk mencari turunan pertama, lambangnya adalah F aksen X. Tapi sebenarnya pada turunan itu sendiri ada 3 notasi turunan, yaitu ada notasi Lagrange, ada notasi Leibniz, dan notasi Euler. Notasi Lagrange itu seperti ini, udah kita pakai tadi, F aksen X. Yang mana ini maksudnya adalah turunan pertama Fx terhadap X. Kemudian notasi Leibniz ada dy dx, yang mana ini maksudnya adalah turunan pertama Y terhadap X. Sedangkan notasi Euler dia berbentuk dxy, sama seperti notasi Leibniz, maksud dari dxy ini adalah turunan pertama Y terhadap X. Oke, nah setelah ini udah belajar, udah juga KPD-nya. Sebelum mengakhiri pertemuan, kita kuis dulu ya. Jadi dibersihkan dulu atas mejanya, hanya menyisakan alat tulis saja. Jadi kita sekarang kuis. Nggak boleh ya. Jadi kita kuis. Kerjakan dalam waktu Kerjakan dalam waktu 15 menit dari sekarang. Oke, mulai. Nah, sekarang kita
B totalnya ada 190. Nah, berarti grup A yang lebih unggul daripada grup B. Tepuk tangan dulu untuk grup A. Nah, nanti untuk ketua kelompok di grup A ambil hadiahnya di meja ibu ya, di kantor. Nah, untuk grup yang belum bisa dapat nilai yang tinggi, untuk belajar lagi ke depannya supaya bisa lebih memahami turunan fungsi aljabar. Jadi, Ibu kira untuk pertemuan hari ini sekian. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu kita review sedikit ya materi hari ini. Jadi turunan fungsi aljabar itu definisinya apa tadi? F aksen X sama dengan limit fx plus h min fx per h mendekati 0. Nah, yang mana ini hubungannya dengan garis singgung apa? Sama. Jadi rumus untuk mencari turunan, untuk rumus untuk mencari garis singgung sama dengan definisi Turunan. Nah, kemudian apa hubungan antara gradien garis singgung, gradien tali busur, gradien garis singgung dan garis normal? Jadi gradien tali busur adalah apa tadi? Garis yang menghubungkan dua titik ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian apabila kedua titik itu saling berdekatan dengan nilai x-nya dengan jaraknya mendekati 0, itu akan membentuk sebuah garis singgung. Sementara garis normal itu apa tadi? Garis yang tegak lurus lurus dengan dengan garis singgung. Ya, benar sekali. Jadi itu ya hubungan antara ketiga garis, kemudian hubungan antara gradien garis singgung dengan definisi turunan. Ada pertanyaan sejauh ini?